Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran hari ini 14 November 2022 dengan tema Mencapai Puncak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Jika kita kalimatkan dengan kalimat lain yang maksudnya tidak berubah, capailah tingkat setinggi-tingginya. Berjuanglah untuk sampai puncak. Bagi bangsa Israel, mereka harus maksimal mencintai Allah dengan instrumen, dengan alat yaitu hukum, berdasarkan hukum. Tetapi kita mengasihi Tuhan Allah dengan standar pikiran dan perasaan Allah. Allah harus bisa merasa bahwa hati kita dipersembahkan kepadanya. Tidak dalam tanda petik terdiskon, tidak terpotong oleh apapun dan siapapun. Untuk itu, secara hukum moral, kita harus benar dulu. Kita harus bergumul untuk itu. Dan Roh Kudus pasti menolong. Bagi orang-orang di luar umat pilihan, mereka juga bisa mencapainya, walaupun tidak sempurna. Kalau bagi bangsa Israel, ada gagalnya juga. Namun, ada darah domba yang ditumpahkan sebagai solusi kegagalan tersebut. Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan bangsa Israel agar siap menerima taburan kebenaran, supaya bisa dibawa kepada standar hidup umat perjanjian baru. Supaya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan secara batiniah. Standarnya bukan lagi hukum, melainkan secara hukum moral sudah harus lulus. Kalau secara hukum moral belum lulus, maka tidak bisa. Maka Yohanes Pembaptis diutus Bapa untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lihat bagaimana Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan supaya mereka hidup dengan menghasilkan buah pertobatan. Artinya mereka melakukan hukum sesuai dengan jiwanya, sehingga menghasilkan buah pertobatan. Bukan hanya melakukan hukum sesuai dengan bunyinya, lalu tidak terbukti berbuat kesalahan. Maka kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Yohanes Pembaptis berkata, ular beludak. Padahal mereka pengajar hukum, tetapi justru menyimpangkannya. Saudaraku yang terkasih, puncak masing-masing orang tentu berbeda, karena porsi masing-masing orang juga berbeda. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Kita harus berusaha sampai puncak, dan hanya Allah yang bisa menilainya. Apakah kita mengasihi Tuhan? Tuhan sudah merasa belum cinta kita kepadanya? Apakah sudah segenap? Ini penting, lebih dari apapun. Sebab ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan, lalu semua rahasia dibuka, pembukuan hidup masing-masing orang, neraca masing-masing orang dibuka, akan terlihat seberapa seseorang telah mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Kata mempersembahkan, kalau digunakan kata yang lebih tepat sebenarnya adalah mengembalikan. Karena ketika kita ditebus, kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi menjadi milik Tuhan. Kebaikan moral tentu harus dicapai dulu. Jadi, kalau ada orang Kristen yang masih tidak jujur dalam keuangan, tidak setia kepada pasangan hidupnya, memiliki kebengisan terhadap orang lain, tega mengupayakan penderitaan orang, ibarat orang mau ikut perlombaan, sudah tidak bisa ikut.
secara moral umum harus baik dulu. Ini saja perlu pergumulan. Mengapa? Karena kita masih berdaging dan ini berpotensi melanggar hukum. Emosi dan temperamen kita itu berpotensi melanggar hukum. Kesombongan kita masih berpotensi melanggar. Supaya punya harga diri, martabat, seseorang bisa berbohong. Supaya punya prestis, dia bisa mencuri. Menjadi benar secara moral umum saja tidaklah mudah, tetapi nanti akan berproses secara simultan. Sementara kita berjuang untuk mencapai puncak, kedagingan kita mulai semakin diluruhkan atau digugurkan. Jadi saudaraku, marilah kita memiliki tekad untuk mencapai puncak setinggi-tingginya. Artinya kita mau menjadi suci sesuci-sucinya. Kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, sebersih-bersihnya. Tidak terikat dengan dunia, sebersih-bersihnya. Hukum-hukum moral umum itu masih membuka peluang untuk menjadi orang duniawi. Hukum moral umum tidak mampu membawa seseorang pada hati Allah di tingkat puncak. Maka kalau kita melihat tokoh-tokoh perjanjian lama, banyak cacatnya. Tetapi Tuhan mengakui mereka itu sebagai sahabat dan kekasih-kekasihnya. Karena Allah tahu mereka tidak akan sanggup mencapai puncak. Jadi saudaraku, kalau kita melihat Abraham punya istri lagi, bahkan gundik-gundik, jangan kita berkata, wah, bapak orang percaya saja punya gundik, apa salahnya saya juga punya gundik? Kita menjadikan Abraham bapak orang percaya itu di satu aspek, yaitu imannya. Daud adalah seorang yang memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi, mengapa Daud yang disebut a man after God's own heart, seorang yang ada di hati Tuhan sendiri, memiliki begitu banyak istri? Coba kita lihat, perilakunya tidak semua sempurna. Tetapi dia disebut seorang yang ada di hati Tuhan, a man after God's own heart. Hal yang kita pelajari dari Daud itu kasihnya kepada Allah. Nanti dari Sadrak, Mesakh, Abednego, Daniel, kita belajar integritas dan kesetiaannya. Tetapi puncak dari kebenaran atau pusat dari kebenaran, epicentrum kita itu adalah Tuhan Yesus. Itu standar. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.